Cakupan untuk kategori yang akan didata pada pendataan lengkap KUMKM 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk pada video kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman, bagi terutama ya teman-teman yang akan diikutkan untuk kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2023. Informasi yang saya maksudkan di sini adalah untuk cakupan kategori yang akan didata pada pendataan lengkap KUMKM 2023 atau yang lebih dikenal dengan sensus UMKM 2023. Kategori apa saja yang dimaksud? Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman pada saat ini, pada saat video ini dibuat, untuk kegiatan pelatihan bagi petugas pendataan lengkap KUMKM 2023 di 215 kabupaten atau kota yang sudah ditetapkan dari pusat atau PPS pusat sedang melaksanakan kegiatan pelatihan. Ada yang memang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan untuk gelombang 1, ada juga yang gelombang 2 ya. Karena sebagai informasi, video ini dibuat pada hari ini tanggal 3 September 2023. Atau barangkali teman-teman merupakan salah satu petugas yang sedang mengikuti kegiatan pelatihan dan tidak sengaja menemukan video ini mampir ke beranda teman-teman, boleh di-spill untuk atribut apa saja yang teman-teman dapatkan pada saat kegiatan pelatihan pendataan lengkap KUMKM 2023. Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Dan akan saya ulas kembali kegiatan pendataan lengkap KUMKM dilaksanakan secara serentak di 215 kabupaten atau kota di Indonesia pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan door to door atau dari rumah ke rumah ya. Artinya teman-teman harus mendatangi setiap rumah yang ada di wilayah kerja atau wilayah tugas teman-teman. Dan untuk pendataan itu sendiri menggunakan aplikasi Fasih Mobile atau menggunakan metode CAPMI ya. Dan selanjutnya langsung saja untuk cakupan kategori yang akan teman-teman data pada kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2023. Saya informasikan di sini lebih luas, jauh lebih luas daripada cakupan untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Dan sebagai informasi untuk sensus pertanian 2023 hanya yang teman-teman data hanya keluarga atau rumah tangga yang masuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana untuk kategori A ini yang masuk subsektor yang teman-teman data untuk kegiatan sensus pertanian 2023 ada peternakan, ada pertanian tanaman pangan, kehutanan, kemudian perikanan, peternakan dan jasa pertanian lainnya. Jadi artinya untuk kegiatan sensus pertanian hanya yang didata hanya yang berkategori A saja ya. Tetapi untuk kegiatan pendataan lengkap KUMKM ini ada 21 kategori. 21 kategori yang masuk dalam KPLI. KPLI ini adalah klasifikasi baku lapangan Indonesia ya. Dan ini ada kategorinya disimbolkan dengan abjad atau huruf alfabet dari A sampai dengan U. Artinya ada 21 kategori. Dan yang teman-teman harus data untuk kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2023 dari ke-21 kategori ini, teman-teman yang termasuk dalam pendataan lengkap KUMKM ini ada 18 kategori. Jadi semua kategori yang ada pada tampilan yang saya tampilkan ini selain yang masuk kategori A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian kategori O, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dan juga kategori T. Kategori T itu sendiri adalah aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas menghasilkan barang jasa untuk sendiri.
Jadi apabila pada saat kegiatan pendataan lengkap KUMKM teman-teman temukan yang berkategori A, O, dan T itu tidak masuk untuk didata. Jadi yang teman-teman data adalah semua kategori selain kategori A, O, dan T. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk kategori B, berarti kategori pertambangan dan penggalian. Untuk yang masuk pertambangan dan penggalian, saya klik di sini. Ini teman-teman lihat di sini ya. Kemudian ada juga kategori industri pengolahan. Yang masuk kategori industri pengolahan ini ada banyak sekali. Dan saya informasikan di sini yang masuk kategori industri pengolahan. Artinya ada proses untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Atau mengubah atau memproses barang setengah jadi menjadi barang jadi. Ini masuk dalam industri pengolahan. Selanjutnya untuk kategori D yaitu pengadaan listrik, gas atau uap, air panas dan udara dingin. Ini yang masuk kategorinya, tetapi sejauh ini untuk yang masuk kategori ini untuk keluarga atau rumah tangga jarang ada. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar ya seperti PDAM, ini masuk ke kategori D ini. Kemudian untuk pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah atau remediasi ini biasanya juga dilaksanakan oleh perusahaan besar, tapi tidak menutup kemungkinan ada usaha mikro ataupun usaha kecil yang melaksanakan yang masuk dalam kategori ini. Kemudian yang F adalah konstruksi. Konstruksi ini teman-teman bisa lihat yang masuk ke dalam konstruksi adalah konstruksi gedung, bangunan sipil ataupun konstruksi khusus, termasuk pembuatan jalan raya atau pengaspalan itu juga masuk ke dalam konstruksi. Dan perlu saya ingatkan untuk yang masuk kategori F atau konstruksi ini teman-teman bisa saja menemukan kesulitan karena yang ada dalam prelis nama tersebut nama seseorang dalam prelis ada di alamat tertulis di alamat A misalkan pada saat pencarian itu biasanya akan menemukan banyak kesulitan ya karena saya informasikan di sini untuk konstruksi ini banyak sekali yang menggunakan alamat atau nama-nama fiktif atau namanya asli alamatnya fiktif atau namanya fiktif alamatnya asli. Jadi biasanya untuk konstruksi ada yang memang susah untuk ditemukan ya, yang ada dalam prelis jarang sekali yang berhasil untuk ditemukan. Dan untuk kategori-kategori lain teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada banyak sekali kategorinya ya dan tentunya isian kuesionernya nantinya juga teman-teman harus benar-benar memahaminya agar pada saat proses pendataan lengkap KUMKM 2023 nantinya teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Kalau menurut pendapat saya pribadi, pendataan baik menggunakan paper and pencil atau dokumen dan pensil ataupun menggunakan aplikasi itu sama saja. Keuntungannya menggunakan aplikasi tidak terlalu harus memahami konsep-konsep yang sangat rumit ya karena kalau aplikasi apabila isian tidak bersesuaian nanti akan muncul error atau langsung lompat ke poin-poin yang memang bersesuaian atau berkesinambungan. Tetapi kalau menggunakan dokumen, teman-teman harus benar-benar memahami konsepnya. Tetapi baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan dokumen, teman-teman harus benar-benar mengikuti buku pedoman ataupun penegasan-penegasan terbaru yang akan disampaikan oleh PPR. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalam.